Bab 561 Bunuh semuanya. Dunia leluhur siluman. Sander mengikuti Destri bergaun putih pergi ke dunia leluhur siluman. Akan tetapi, setelah memasuki dunia leluhur siluman, dia langsung merasakan aura siluman yang sangat kuat. Sander melirik sekitarnya, ada pegunungan yang panjang di dunia leluhur siluman, lalu ada aura yang kuat tersembunyi di dalam pegunungan itu. Destri bergaun putih berkata, ada banyak siluman yang tidur di sini. Sander berkata, apakah karena faktor usia? Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya, usia siluman lebih panjang dari umat manusia, tapi tidak kekal abadi. Dalam waktu yang panjang ini, mereka harus menggunakan cara tertentu untuk memperlambat pengerakan usia. Sander menganggukkan kepalanya, Bibi, kita pergi mencari siapa? Destri bergaun putih berkata, pergi mencari leluhur Ponyx. Setelah itu, dia membawa Sander menghilang dari tempat. Tidak lama kemudian, Destri bergaun putih membawa Sander masuk ke area magma. Suhu sangatlah panas, sampai Sander juga tidak tahan. Setelah bersatu dengan Maya, dia barulah merasa lebih membaik. Destri bergaun putih merasakan aura panas yang ada di dalam ini dan berkata, leluhur Ponyx masih ada. Setelah itu, dia membawa Sander menuju ke bagian dalam area magma. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di dasar area magma, lalu ada aura yang menakutkan langsung mengincar mereka berdua. Leluhur Ponyx. Destri bergaun putih mengayunkan tangannya, seketika aura itu langsung hancur. Pada saat itu, terdengar suara kaget yang menggema di langit, Tao. Destri bergaun putih menoleh ke arah Sander, sumber leluhur, ya. Sander menganggukkan kepala, kemudian membuka telapak tangannya dan muncul sumber leluhur di tangannya. Sumber leluhur baru muncul, bayangan Ponyx api langsung muncul di depan mereka berdua. Leluhur Ponyx. Leluhur Ponyx menatap sumber leluhur yang ada di tangan Sander, tatapan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Hingga tahap seperti mereka, hanya sumber leluhur yang bisa menggoda hati mereka. Destri bergaun putih berkata, satu sumber leluhur menukar darah leluhur Ponyx. Leluhur Ponyx menoleh ke arah Destri bergaun putih, tidak mau. Destri bergaun putih mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka leluhur Ponyx akan langsung menolak. Saat dia ingin berbicara, Sander malah langsung menarik tangannya Destri bergaun putih dan berbalik badan pergi. Kali ini, giliran leluhur Ponyx yang tercengang. Kenapa tidak bernegosiasi dulu? Melihat Sander dan Destri bergaun putih benaran pergi, leluhur Ponyx itu mengerutkan keningnya, tunggu. Sander dan Destri bergaun putih berhenti. Leluhur Ponyx memandang Sander dan berkata, satu sumber leluhur menukar satu tetes darah Ponyx. Sander mengerutkan keningnya, enak saja. Usai berkata, dia menarik Destri bergaun putih berbalik badan dan pergi. Saat melihat adegan ini, tatapan mata leluhur Ponyx langsung menjadi tajam, energi yang menakutkan langsung menyerbu ke arah Sander dan Destri bergaun putih. Langsung menyerang. Dia adalah leluhur dari Ponyx suci, tidak ada orang yang berani bertindak tidak sopan padanya. Saat melihat leluhur Ponyx langsung menyerang, tatapan mata Sander menjadi dingin. Lalu, Destri bergaun putih mendadak berbalik badan, langsung berubah menjadi cahaya pedang menyerang ke depan. Seras. Energi yang memancar keluar dari tubuhnya leluhur Ponyx langsung hancur. Di waktu bersamaan leluhur Ponyx juga kaget dengan serangan dari Destri bergaun putih. Energi pedang yang kuat langsung membuat aliran magma yang ada di sekitar seketika mendidih. Leluhur Ponyx melihat Destri bergaun putih yang ada di kejauhan dan sedikit ketakutan. Sander melihat leluhur Ponyx dan berkata, satu sumber leluhur menukar darah Ponyx sampai sepuasnya. Sepuasnya. Saat mendengar perkataan Sander, leluhur Ponyx langsung mengamuk, kemudian memancarkan aura yang menakutkan. Sander mengerutkan keningnya, tukar atau tidak? Kalau tidak, aku akan mencari siluman lain. Leluhur Ponyx memelototi Sander,
"Hei manusia, kamu serakah sekali." Sander berkata, "Sumber leluhur ini sudah bisa membantumu menambahkan usiamu." "Usia?" Leluhur Pony X diam tak berkata. Sander mengerutkan keningnya, "Cepat putuskan, tukar atau tidak." Leluhur Pony X menatap Sander sekilas, lalu membuka telapak tangannya. 3 botol giok muncul di telapak tangannya lalu melayang ke depan Sander. 3 botol darah Pony X. Leluhur Pony X menatap Sander, "Hanya ada segini saja." Sander mengerutkan keningnya, dia menoleh ke arah Destri bergaun putih dan Destri bergaun putih berkata, "Tambah 2 botol lagi." Leluhur Pony X melirik Destri bergaun putih sekilas, lalu lanjut mengeluarkan 2 botol lagi. Total menjadi 5 botol darah Pony X. Sander memberikan sumber leluhur kepada leluhur Pony X itu, lalu melihat 5 botol darah Pony X yang ada di tangannya lalu menghela napas. "Rugi, rugi, rugi." Saat mendengar perkataan Sander, leluhur Pony X itu langsung mengamuk, "Hei manusia, ini adalah darah dari leluhur Pony X, merupakan darah yang langka di dunia ini, kamu malah bilang rugi. Kamu." Sander langsung mengulurkan jarinya, setetes darah esensi langsung terbang ke depan leluhur Pony X. Saat merasakan 3 kekuatan aliran darah yang ada di dalam setetes darah esensi ini, leluhur Pony X langsung tercengang. Sander melirik leluhur Pony X sekilas dan berkata, "Darah yang paling berharga di dunia." Usai berkata, dia dan Destri bergaun putih langsung berbalik badan pergi. Leluhur Pony X melihat setetes darah esensi itu lalu mulai merenung, ekspresi wajahnya mulai serius. Setelah Sander dan Destri bergaun putih meninggalkan area magma ini, mereka tiba di area kekosongan. Sander dan Destri bergaun putih langsung masuk ke dalam pagoda kecil. Latihan, tentu saja memulai latihan di dalam pagoda kecil ini. Destri bergaun putih membawa Sander ke area salju, tempat ini sangatlah dingin. Destri bergaun putih menatap Sander kemudian mengeluarkan sebotol darah leluhur Pony X kepada Sander, "Minum." Sander menganggukkan kepalanya, dia tanpa banyak basa-basi langsung meneguk darah yang ada di dalam botol giok putih itu. Dia tentu saja tidak takut dengan darah Pony X ini, karena 3 aliran darah yang ada di dalam tubuhnya bisa mengalahkan leluhur Pony X dengan mudah. Setelah meminum darah leluhur Pony X ini, Sander merasa tubuhnya mulai memanas. Bukan hanya demikian, tubuhnya juga memancarkan bara api yang membakar pakaiannya. Destri bergaun putih mendadak berkata, membangkitkan 3 kekuatan aliran darah. Sander menganggukkan kepalanya, lalu menggerakkan 3 macam kekuatan aliran darah yang ada di dalam tubuhnya. 3 macam aliran darah ini baru bangkit, dia langsung merasakan aura yang menakutkan muncul di sekitarnya. Bun! Seketika, dimensi di sekitar langsung membara. Destri bergaun putih mengendalikan dimensi, dia menatap Sander, "Coba kamu mengendalikan aliran darah manusia awam." Sander menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, semenjak garis keturunan manusia awam ini bangkit, dia belum pernah mengendalikannya secara utuh. Sama seperti garis keturunan iblis gila, garis keturunan manusia awam tidak mau dikendalikan, mereka memiliki pemikiran sendiri, juga ingin berkembang sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, Sander mengerutkan keningnya. Destri bergaun putih bertanya, "Tidak bisa, ya?" Sander menganggukkan kepalanya dengan kuat. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan 2 garis keturunan ini. Dalam 3 macam garis keturunan ini, garis keturunan Raja yang lebih baik, ada kalanya bisa bekerja sama dengannya, tetapi tidak akan membantunya untuk mengendalikan garis keturunan manusia awam dan garis keturunan iblis gila. Garis keturunan Raja yang sangatlah licik, dia tidak akan menyinggung siapapun. Sedangkan Sander, intinya sekarang Sander sangat lemah, tidak perlu dipedulikan. Destri bergaun putih diam sejenak dan berkata, "Bangkitkan garis keturunan iblis gila sepenuhnya." Sander langsung kaget. Destri bergaun putih menatap Sander dan berkata, "Paksa dengan sekuat tenaga, langsung membangkitkan garis keturunan iblis gila, lalu bertarung denganku." Bertarung.
Sekarang hanya bisa menggunakan cara ini saja. Sander malah menggelengkan kepalanya. Tidak, jika membangkitkan garis keturunan sepenuhnya, aku takut tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, kenapa? Kamu takut melukaiku? Sander diam tak berkata. Destri bergaun putih berkata, ayo, kita coba saja. Sander diam sejenak barulah berkata, baik. Setelah itu, dia tidak lagi mengendalikan garis keturunan iblis gilanya. Boom! Seketika, kekuatan garis keturunan langsung keluar dari tubuhnya Sander, membumbung tinggi ke langit. Seketika, langit langsung menjadi merah. Garis keturunan iblis gila bangkit sepenuhnya. Setelah garis keturunan iblis gila bangkit sepenuhnya, Sander langsung berubah menjadi cahaya pedang berwarna merah menebas ke arah Destri bergaun putih. Destri bergaun putih mengangkat pedang untuk menangkisnya. Buff! Sander seketika langsung terpelanting jauh, tetapi seketika dia langsung mengeluarkan pedang menyerbu ke arah Destri bergaun putih. Bunuh! Dalam benaknya hanya ada satu pemikiran, yaitu membunuh. Membunuh semua orang. Setelah garis keturunan iblis gila bangkit sepenuhnya, garis keturunan manusia awam yang ada di dalam tubuh Sander merasa bahaya, juga mulai memberontak. Dengan demikian, 3 macam garis keturunan yang Sander miliki ditambah dengan darah leluhur Ponyx, membuat tubuhnya seolah-olah akan meledak. Hanya bisa melampiaskannya dengan bertarung. Lalu, saat Sander masuk dalam mode bertarung, segel misterius yang ada di tubuhnya barulah perlahan-lahan muncul. Saat melihat kondisi ini, Destri bergaun putih bahagia, ternyata ada hasilnya. Garis keturunan manusia awam memang hanya bisa bangkit saat bertarung. Oleh karena itu, Destri bergaun putih menemani Sander bertarung. Dengan kekuatannya, dia tentu saja tidak akan takut dengan Sander. Meskipun Sander dalam kondisi menggila, dia juga tidak takut. Jangan bercanda dong, bagaimanapun juga dia sudah hidup lebih lama dari Sander. Meskipun kehebatannya tidak sehebat wanita bergaun polos dan lainnya, dia juga termasuk tak terkalahkan di dunia ini. Semenjak dimulai, Sander terus tidak bisa keluar dari serangan Destri bergaun putih, semakin tak berkutik. Sander semakin menggila, kekuatan garis keturunan yang ada di dalam tubuhnya semakin kuat, terutama garis keturunan iblis gila dan garis keturunan manusia awam. Saat berjumpa dengan musuh, 2 garis keturunan tidak akan bertarung internal, bertarung bersama musuh. Dengan demikian, segel manusia awam yang ada di tubuhnya semakin kelihatan saat bertarung, juga semakin tebal. Aula Laksa Dewa. Hari itu, seorang pak tua yang memakai jubah Tao berjalan masuk ke dalam Aula Laksa Dewa. Hanya ada ketua aula dan Tuan Yuan. Setelah senior berjubah Tao masuk ke dalam aula, dia pun mengerutkan keningnya dan berkata, Tuan Ketua, kami menemukan 2 kultivator pedang, satunya memakai jubah hijau dan satunya berjubah putih panjang. Berdasarkan penyelidikan kami, yang memakai jubah berwarna hijau adalah kakeknya Sander, merupakan backingannya yang terkuat. Ketua aula meletakkan buku yang ada di tangannya, lalu memandang ke arah Pak Tua berjubah suci itu, 2 orang kultivator pedang. Pak Tua berjubah suci berkata, Lia, setelah kami menggunakan mata dewa, berhasil menemukan 2 orang ini. Ketua aula bertanya, di mana 2 orang ini? Pak Tua berjubah suci berkata, tanah reruntuhan suci. Tanah reruntuhan suci. Saat mendengar perkataan Pak Tua, Ketua aula mengerutkan kening dan berkata, tak disangka tanah reruntuhan suci berada di tempat itu. Pak Tua suci kembali berkata, sepertinya mereka akan pergi. Ketua aula pun tersenyum dan berkata, kebetulan mereka berdua berada di sana, kita bunuh semuanya. Bersambung.